Yo, what's up Lin Squad, kembali lagi di channel Rudy Weapon. Di video Draw Story kali ini, aku akan melanjutkan cerita tentang pertarungan antara Ultraman Storm melawan Colossal Titan. Jadi video ini merupakan part keduanya. Untuk kalian yang belum nonton video part pertamanya, silahkan ditonton terlebih dahulu supaya kalian lebih paham dengan alur ceritanya. Nanti link videonya akan saya cantumkan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Dan seperti biasa, sebelum aku lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Di video sebelumnya, Alex akhirnya sampai di kota Z. Di sana Colossal Titan masih mengamuk menghancurkan kota tersebut. Alex pun kemudian berubah menjadi Ultraman dan siap untuk bertarung melawan Colossal Titan. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan antar raksasa yang mana mereka berdua memiliki tinggi yang hampir sama, yaitu sekitar 60 meter. Dan pastinya mereka masing-masing memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Untuk Colossal Titan sendiri, dia memiliki fisik yang sangat kuat dan tubuhnya bisa mengeluarkan uap atau asap yang sangat panas, sehingga sangat sulit untuk menyerangnya dari jarak yang dekat. Sedangkan Ultraman Storm sendiri memiliki banyak teknik bertarung dan dia dapat mengeluarkan laser dengan daya hancur yang sangat besar. Dari analisis kekuatan mereka masing-masing, sangat sulit sekali untuk ditebak siapa yang akan menang karena keduanya sama-sama kuat. Setelah Alex berubah menjadi Ultraman, terlihat Colossal Titan sangat terkejut karena dia tidak pernah melihat Ultraman sebelumnya. Dan dia juga tidak menyangka ada makhluk raksasa yang seukuran dengannya. Karena sebelumnya Colossal Titan mengira bahwa dia adalah makhluk dengan ukuran tubuh yang paling besar yang ada di planet bumi. Sebenarnya Colossal Titan ini ditugaskan oleh Profesor Richard untuk menghancurkan kota Z saja dan tidak memiliki urusan dengan Ultraman tersebut. Namun pastinya Ultraman Storm tidak akan melepaskan Colossal Titan begitu saja setelah dia menghancurkan hampir seluruh kota Z. Mereka berdua kemudian saling menyerang satu sama lain. Dan sepertinya pergerakan Ultraman Storm jauh lebih cepat daripada Colossal Titan sendiri, sehingga Colossal Titan terkena pukulan oleh Ultraman Storm, sedangkan pukulan Colossal Titan dapat dihindari oleh Ultraman dengan sangat mudah. Namun dari segi kekuatan fisik, sepertinya Colossal Titan lah yang jauh lebih kuat. Karena ketika Ultraman terkena satu pukulan dari Colossal Titan, Ultraman Storm langsung terlempar dan terjatuh. Yang berarti pukulan Colossal Titan ini memang sangatlah kuat. Namun Ultraman Storm tidak akan menyerah begitu saja. Mereka kemudian terus bertarung dan pertarungan mereka membuat tanah sampai bergetar seperti sedang terjadi gempa bumi. Karena serangan biasa tidak bisa melukai Colossal Titan, Ultraman Storm kemudian mencari cara lain. Di sini Ultraman masih belum mengetahui apa kelemahan dari Colossal Titan. Namun dari pertarungan itu, Ultraman sadar bahwa Colossal Titan ini memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat daripada Ultraman, baik itu dari segi serangan maupun pertahanan. Ketika Ultraman menghajar Colossal Titan, Ultraman merasa sedang memukul sebuah batu raksasa karena tubuh Colossal Titan ini memang sangatlah keras.
Dan karena tidak mempan dengan serangan biasa, Ultraman kemudian mencekik leher kolosal Titan dari arah belakang untuk menghentikan pergerakannya. Namun ketika Ultraman bersentuhan dengan tubuh kolosal Titan, Ultraman merasa tubuhnya seperti terbakar. Hal ini dikarenakan kolosal Titan dapat mengeluarkan uap atau asap yang sangat panas dari tubuhnya. Serangan Ultraman itu pun akhirnya gagal dan membuat sebagian tubuh Ultraman mengalami luka bakar akibat dari uap panas tersebut. Dan kemudian kolosal Titan melakukan serangan balik dan pukulannya tepat mengenai wajah Ultraman. Namun di sini Ultraman Storm juga menyadari bahwa kekuatan asap panas milik kolosal Titan memiliki efek samping, yang mana tubuh kolosal Titan semakin lama akan semakin bertambah kurus jika terus mengeluarkan asap itu secara berlebihan. Jadi satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan kolosal Titan, Ultraman Storm harus membuat kolosal Titan mengeluarkan asap atau uap panas tersebut secara terus-menerus, sehingga nantinya tubuh kolosal Titan akan semakin kurus dan kekuatan fisiknya akan semakin melemah. Di saat itulah Ultraman akan mengeluarkan jurus laser rahasianya untuk menghabisi kolosal Titan. Namun jika Ultraman tidak bisa bertahan sampai kolosal Titan kehabisan kekuatannya, maka bisa dipastikan Ultraman lah yang akan kalah. Terlebih lagi serangan yang dilancarkan oleh kolosal Titan dampaknya tidak bisa dianggap remeh. Jika terkena beberapa pukulan terkuatnya, kemungkinan Ultraman akan mati. Dan ketika Ultraman masih memulihkan tenaganya, sepertinya Ultraman menjadi sedikit lengah, sehingga pertahanannya menjadi terbuka lebar dan kolosal Titan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kolosal Titan kemudian melancarkan pukulan terkuatnya tepat mengenai wajah Ultraman, dan pukulan itu membuat Ultraman Storm langsung jatuh tidak berdaya. Hampir saja Ultraman kehilangan kesadarannya. Dan untungnya Ultraman Storm berhasil mendapatkan tenaga yang sangat kuat ketika dia sedang sekarat. Hal itu bisa dilihat dari warna lampu di dadanya yang terus berkedip-kedip. Jadi ketika Ultraman dalam kondisi terancam atau sedang sekarat, maka dia akan mendapatkan kekuatan puluhan kali lipat dari kekuatan aslinya. Namun ada efek samping juga dari kekuatan ini, yaitu dia akan kehilangan seluruh kekuatan Ultraman-nya dalam waktu 15 menit. Setelah 15 menit menggunakan kekuatan tersebut, maka Ultraman akan kembali ke wujud manusianya. Oleh karena itulah Ultraman harus mengalahkan kolosal Titan secepatnya sebelum Ultraman berubah menjadi manusia lagi. Dengan kekuatan terakhirnya itu, Ultraman bisa bergerak dengan sangat cepat dan dia bisa melancarkan berbagai serangan mengerikan. Kolosal Titan pun terkejut melihat kekuatannya itu yang meningkat drastis, karena sebelumnya kolosal Titan sudah membuat Ultraman hampir pingsan. Namun tiba-tiba kekuatannya malah bertambah besar. Kolosal Titan berusaha untuk mengimbangi kekuatan Ultraman yang sangat kuat itu. Namun tetap saja dia terus terkena pukulan dan tidak ada kesempatan sama sekali untuk kolosal Titan melakukan serangan balik. Dan saat pertahanan kolosal Titan semakin melemah, Ultraman Storm pun langsung menghajarnya dari arah bawah. Dan pukulan itu berhasil membuat kolosal Titan terlempar dan terjatuh. Kolosal Titan terlihat tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan Ultraman Storm dalam mode terkuatnya.
Setelah terkena pukulan terkuat milik Ultraman, ternyata Kolosal Titan masih bisa berdiri lagi untuk menghadapi Ultraman. Dan sepertinya kekuatan Ultraman akan segera habis dalam waktu 2 menit lagi. Dan karena tidak punya banyak waktu lagi, Ultraman pun harus mengeluarkan 100% kekuatan dalam mode terakhirnya itu. Dan pastinya kalian juga sudah mengetahui jurus apa yang akan digunakan oleh Ultraman Storm untuk mengakhiri pertarungan kali ini. Ultraman kemudian memasang kuda-kudanya dan bersiap untuk mengeluarkan serangan terkuatnya. Ultraman Storm menggabungkan kedua kekuatan tangannya dan kemudian menembakkan sebuah serangan laser dengan daya hancur yang sangat besar. Tembakan laser ini merupakan jurus yang paling sering digunakan oleh para Ultraman ketika kekuatannya sudah hampir habis. Kebetulan pada saat itu tubuh Kolosal Titan sudah semakin kurus dan kekuatannya pun juga semakin melemah, sehingga Kolosal Titan tidak dapat menghindari serangan itu. Alhasil serangan itu tepat mengenai tubuhnya, dan serangan itu membuat tubuh Kolosal Titan sampai berlubang. Kolosal Titan pun langsung tumbang setelah terkena serangan itu. Dan akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Ultraman Storm. Setelah melancarkan serangan terakhirnya, Ultraman Storm pun berubah ke wujud manusianya lagi. Terlihat Alex sudah kehabisan tenaganya dan dia hanya bisa terbaring. Akibat pertarungan itu seluruh tubuh Alex terasa sangat sakit dan tidak ada yang bisa digerakkan. Meski begitu, Alex sangat senang bisa mengalahkan Kolosal Titan tersebut. Dan akibat pertarungan itu seluruh kota Z menjadi hancur secara keseluruhan. Dan untungnya semua warga yang selamat sudah dievakuasi, sehingga tidak ada korban jiwa ketika pertarungan itu berlangsung. Setidaknya dari pertarungan itu Kolosal Titan akhirnya sudah mati dan Alex bisa merasa sedikit tenang. Namun tanpa Alex sadari sama sekali, ternyata pemilik kekuatan Kolosal Titan tidak mati dan bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Karena seperti yang kita ketahui, wujud manusia dari Titan Shifter berada di leher belakangnya. Sehingga jika tubuh Titannya hancur sekalipun, maka Titan Shifter itu masih bisa selamat. Pada akhir cerita diperlihatkan, pria misterius yang memiliki kekuatan kolosal itu ternyata masih hidup. Dan sepertinya dia akan kembali ke markas rahasianya yang berada di Pulau Titan. Di dalam hutan, Upin berusaha untuk mencari jalan pulang. Dia berencana untuk melaporkan kejadian tersebut sehingga warga bisa beramai-ramai menyerang monster Siren Head. Namun hal itu tidak jadi dia lakukan karena itu akan membuang-buang waktu. Sedangkan Ipin bisa kapanpun dimakan oleh monster Siren Head. Jadi Upin berencana untuk pergi sendirian dan kemudian menyelinap ke dalam sarang Siren Head ketika monster itu sedang tertidur. Kemudian ketika Upin sudah bersiap menuju ke sarang monster Siren Head, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang memegang pundaknya. Upin pun sangat terkejut karena mengira itu adalah hewan buas ataupun monster lainnya yang berada di hutan tersebut. Namun ternyata itu adalah seorang pria misterius yang tidak pernah Upin lihat sebelumnya. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah anggota kepolisian khusus yang ditugaskan untuk mencari jejak dari monster Siren Head. Dan kebetulan dia bertemu dengan Upin di dalam hutan. Kemudian Upin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya dan juga kepada saudaranya yaitu Ipin. Dan karena memiliki tujuan yang sama, mereka berdua lalu pergi ke sarang dari monster Siren Head. Upin pun merasa lebih aman karena dia ditemani oleh seorang polisi dari pasukan profesional yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya.
Polisi itu berencana untuk menyelamatkan anak-anak terlebih dahulu. Barulah dia akan menghadapi monster Siren Head seorang diri. Sepertinya polisi tersebut memiliki kekuatan khusus sehingga dia sangat percaya diri bisa mengalahkan monster Siren Head yang memiliki tinggi sekitar 40 kaki. Dari segi kekuatan pun Siren Head sudah tidak perlu diragukan lagi, karena dia sangatlah berbahaya dan juga sangat mematikan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sisi lain, Ipin masih berada di dalam kurungan bersama dengan anak-anak lainnya yang terlihat sudah putus asa. Ipin hanya bisa berdoa dan berharap agar Upin bisa datang secepatnya sebelum dia menjadi santapan selanjutnya dari monster Siren Head. Sesampainya Upin dan polisi itu disarang monster Siren Head, mereka berdua kemudian masuk secara diam-diam agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh monster Siren Head. Setelah masuk lebih dalam ke sarang monster Siren Head, mereka akhirnya sampai di tempat anak-anak yang sedang dikurung oleh monster Siren Head, termasuk Ipin yang pada saat itu masih berada di dalam kurungan tersebut. Di sana juga masih ada monster Siren Head yang sedang asik memakan seorang anak kecil dengan sangat sadis. Dia memakan bagian tangan dan bagian kaki dari anak tersebut. Sedangkan korban yang dia makan itu masih dalam keadaan hidup atau sadar. Anak itu menangis berteriak minta tolong dan meronta-ronta karena kesakitan. Namun Upin dan Pak Polisi tidak bisa menyelamatkannya karena sebagian tubuhnya sudah dimakan oleh Siren Head. Jika ditolong sekalipun, dia tidak akan bisa selamat, dan itu hanya akan membatalkan rencana mereka berdua untuk membebaskan anak-anak terlebih dahulu. Barulah mereka menyerang monster Siren Head, sehingga mereka akhirnya menunggu monster Siren Head menghabiskan mangsanya, dan barulah mereka menjalani rencana yang sudah mereka susun sebelum sampai ke sarang Siren Head. Mereka berdua sebenarnya tidak sanggup melihat kekejaman dari monster Siren Head yang memakan anak kecil tersebut. Namun mereka tetap harus menunggu waktu yang tepat agar rencana mereka bisa berjalan dengan lancar. Dan setelah cukup lama mereka menunggu di dalam goa tersebut, akhirnya monster Siren Head tertidur karena sudah kekenyangan. Inilah waktu yang paling tepat bagi mereka berdua untuk menyelamatkan Ipin dan anak-anak lainnya, dan kemudian melarikan diri dari sarang Siren Head tersebut. Upin dan polisi itu kemudian dengan cepat membuka pintu kurungan tersebut dan kemudian membebaskan semua anak yang diculik oleh monster Siren Head. Mereka dengan perlahan berjalan menjauh dari monster Siren Head yang sedang tertidur pada saat itu, dan kemudian berjalan menuju keluar goa. Mereka melangkah dengan sangat pelan agar suara mereka tidak membangunkan monster Siren Head yang sedang tertidur. Dan setelah sampai di pintu goa, mereka langsung berlari sekuat tenaga keluar dari sarang monster Siren Head. Mereka semua sangat senang akhirnya bisa keluar dari sana dengan selamat, meskipun memang beberapa teman mereka sudah menjadi santapan bagi monster Siren Head. Namun sayangnya ketika mereka sedang berlari, ada salah satu anak yang tidak sengaja terjatuh akibat tersandung batu. Anak itu pun langsung berteriak kesakitan karena tangan dan kakinya terluka parah akibat terkena bebatuan yang ada di dekat goa tersebut. Dan ternyata teriakan kesakitan dari anak yang terjatuh tersebut berhasil membuat monster Siren Head terbangun dari tidurnya. Perlu diketahui bahwa pendengaran dari monster Siren Head ini memang sangatlah tajam. Kalau jaraknya masih sekitar 100 meter, maka Siren Head dapat mendengar suara jeritan seperti itu. Oleh karena itulah setelah beberapa saat, akhirnya monster Siren Head pun menyadari bahwa semua anak manusia yang dia kurung sudah melarikan diri semuanya. Bahkan tidak tersisa satu orang pun di sana.
Monster Siren Head kemudian menjadi sangat marah dan mengeluarkan suara yang sangat menggema melalui kepala sirenenya tersebut. Bahkan suara itu terdengar sampai jauh ke dalam hutan. Monster Siren Head kemudian berdiri dari tempat tidurnya dan kemudian mengejar mereka semua yang pada saat itu sudah berada di pintu goa tersebut. Upin, Ipin, dan anak-anak lainnya pun kemudian berlari dengan sekuat tenaga menuju ke dalam hutan dan kemudian bersembunyi di balik pepohonan. Namun anehnya polisi itu tidak melarikan diri dari kejaran monster Siren Head. Dia malah berdiri tegak di depan pintu gua tersebut untuk menunggu monster Siren Head mendatanginya. Dan kemudian polisi itu mengeluarkan jam tangan miliknya untuk melakukan sebuah perubahan bentuk. Setelah monster Siren Head berada tepat di hadapannya, polisi muda itu kemudian mengarahkan tangannya ke atas dan terjadilah sebuah hal yang sangat mengejutkan. Ternyata polisi tersebut bisa berubah menjadi seorang Ultraman. Untuk kalian yang tidak tahu apa itu Ultraman, jadi Ultraman adalah seorang pahlawan yang bisa berubah bentuk menjadi manusia raksasa. Dia bertugas untuk melindungi planet bumi dari serangan monster-monster jahat. Salah satunya adalah monster Siren Head. Karena memiliki ukuran tubuh yang raksasa, biasanya Ultraman ini hanya akan muncul apabila ada serangan dari monster berbahaya dengan ukuran tubuh yang raksasa juga. Kekuatan dari Ultraman sendiri tidak perlu diragukan lagi karena dia memiliki kekuatan fisik seperti raksasa dan memiliki jurus-jurus mematikan untuk mengalahkan monster-monster jahat. Namun kita tetap belum bisa memprediksi siapakah yang akan menang jika mereka berdua bertarung. Upin dan Ipin serta anak-anak lainnya pun benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata Ultraman itu memang benar-benar ada, dan polisi tadi merupakan salah satu Ultraman tersebut. Mereka semua pun sangat terkagum-kagum karena Ultraman yang biasa mereka tonton di televisi bisa mereka lihat secara langsung di hadapan mereka. Tanpa basa-basi, Ultraman itu pun langsung menghajar tubuh monster Siren Head dengan berbagai jurus yang dia miliki. Ultraman itu memukul dan menendang tubuh Siren Head dengan sekuat tenaga. Namun monster Siren Head masih dapat menahan rasa sakit dari serangan Ultraman tersebut. Meskipun dapat menangkis serangan dari Ultraman itu, namun sepertinya monster Siren Head terlihat sedikit kewalahan melawan Ultraman yang ukuran tubuhnya setara dengan monster Siren Head sendiri. Bisa dibilang dalam pertarungan itu Ultraman jauh lebih unggul daripada monster Siren Head. Atau mungkin bisa jadi monster Siren Head masih belum serius melawan Ultraman. Dan monster Siren Head menunggu waktu yang tepat untuk membalikan keadaan. Jadi mungkin ketika Ultraman sudah kelelahan, barulah monster Siren Head balik menyerangnya. Jadi untuk permulaan dia hanya menangkis saja. Seperti yang kita tahu, meskipun tubuh Siren Head ini sangatlah kurus, namun tubuh Siren Head ini sangatlah keras seperti baja. Jadi serangan-serangan biasa tidak akan mempan terhadapnya. Seberapa banyak pun Ultraman menghajarnya, itu tidak akan membuat Siren Head terluka. Dan justru tenaga Ultraman lah yang akan semakin melemah karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan. Setelah beberapa menit menghajar monster Siren Head dengan pukulan bertubi-tubi, akhirnya pergerakan Ultraman menjadi semakin melemah dan tenaganya pun juga semakin sedikit. Disinilah saatnya monster Siren Head membalikan keadaan dengan menghajar Ultraman habis-habisan. Monster Siren Head kemudian menggunakan sirenenya untuk mengeluarkan suara yang sangat nyaring dan menggema, sehingga membuat telinga
Ultraman sangat kesakitan dan akhirnya pergerakannya semakin melambat. Kekuatan sirine dari kepala monster Siren Head memang tidak bisa diremehkan begitu saja, karena dia dapat melumpuhkan musuhnya dengan cara mengeluarkan suara dalam frekuensi tertentu yang dapat menghipnotis korbannya dan membuat korbannya tidak bisa bergerak. Setelah berhasil melumpuhkan Ultraman, monster Siren Head lalu menghajar Ultraman tersebut hingga membuat Ultraman terluka lumayan parah. Bahkan jantung Ultraman juga terlihat sudah semakin melemah, dan itu merupakan sebuah tanda bahwa Ultraman akan segera kehabisan kekuatannya dan dia akan berubah lagi menjadi manusia biasa. Upin dan Ipin serta anak-anak lainnya pun dari kejauhan hanya bisa menyemangati Ultraman agar dia tidak kalah dari monster Siren Head yang sangat jahat tersebut. Di saat-saat terakhir ketika kekuatan Ultraman hampir habis, Ultraman kemudian mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Dia lalu memusatkan seluruh kekuatan yang tersisa kepada kedua tangannya dan kemudian dia mengarahkannya ke tubuh monster Siren Head. Ultraman itu lalu mengeluarkan cahaya tembakan dari kedua tangannya dan menembakkan cahaya tersebut ke tubuh Siren Head dari jarak yang sangat dekat. Kekuatan laser yang sangat kuat tersebut ternyata mampu menembus tubuh Siren Head yang sangat keras seperti baja. Bahkan tembakan itu sampai menembus tubuh Siren Head. Lalu kemudian setelah kekuatan Siren Head semakin melemah dan terlihat sangat kesakitan, Ultraman langsung mengambil jantung yang ada di dalam dada Siren Head, lalu menghancurkan jantung tersebut menggunakan genggaman Ultraman. Dengan begitu monster Siren Head pun berhasil dikalahkan oleh sang Ultraman. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkan monster Siren Head adalah dengan menghancurkan jantungnya. Namun hal itu tidaklah mudah dilakukan karena tubuh Siren Head sangat keras seperti baja. Setelah jantungnya diambil, monster Siren Head pun langsung terjatuh tergeletak ke tanah dan akhirnya tidak bisa bergerak lagi. Karena sudah hampir kehabisan kekuatan, Ultraman pun tidak lama lagi akan kembali ke markasnya dan kemudian menjadi manusia lagi. Berkat bantuan dari Ultraman, mereka semua akhirnya bisa selamat dari monster Siren Head yang ingin memakan mereka semua. Upin Ipin dan anak-anak lainnya pun sangat senang dan sangat berterima kasih kepada Ultraman tersebut karena dia telah menyelamatkan mereka semua. Dan setelah itu Ultraman tersebut pun langsung terbang dan kembali ke markas rahasianya. Meskipun tidak mengalami luka yang fatal, namun kekuatan Ultraman harus dipulihkan kembali agar ketika muncul monster-monster raksasa lainnya, Pak Polisi tersebut dapat langsung berubah lagi menjadi Ultraman dan kemudian mengalahkan monster-monster jahat. Upin Ipin dan anak-anak lainnya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka dan kemudian kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Upin dan Ipin sangat tidak sabar ingin menceritakan kejadian tersebut kepada keluarganya dan juga teman-temannya. Dan tidak lama setelah itu Upin dan Ipin langsung terbangun dari tidur siangnya. Karena ternyata semua cerita yang saya ceritakan tadi hanyalah sebuah mimpi dari Upin dan Ipin ketika mereka sedang tidur siang. Pastinya sewaktu kecil kita juga pernah bermimpi menjadi seorang Ultraman ataupun menjadi pahlawan super lainnya yang kita idolakan, seperti Upin dan Ipin yang mengidolakan sosok Ultraman. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ternyata ketika mereka berdua terbangun dari tidurnya, di tangan Upin dan Ipin masing-masing sudah ada sebuah jam misterius yang bentuknya sama persis seperti milik Ultraman yang mereka mimpikan tadi. Upin dan Ipin pun sangat senang dan kemudian menceritakannya ke keluarga dan juga kepada teman-temannya. Namun tidak ada seorang pun yang percaya dengan cerita Upin dan Ipin. Mereka
Mereka semua mengatakan bahwa Ultraman tidaklah nyata dan semua cerita itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Dan mereka juga mengatakan bahwa jam misterius yang ada di tangan Upin dan Ipin hanyalah sebuah jam biasa yang tidak bernilai. Upin dan Ipin pun sangat sedih karena tidak ada yang mempercayai cerita mereka berdua. Namun Upin dan Ipin sangat percaya bahwa jam tangan milik mereka bisa membuat mereka berubah menjadi Ultraman. Setelah melakukan gaya tersebut, secara perlahan-lahan tubuh Upin dan Ipin berubah menjadi sosok pahlawan bertubuh raksasa yang biasa kita sebut dengan nama Ultraman. Dan tentu saja Ultraman Upin dan Ipin ini memiliki warna yang sedikit berbeda dengan Ultraman Storm, yang mana Ultraman Upin terdapat warna kuning, sedangkan Ultraman Ipin terdapat warna biru pada tubuhnya. Selain itu di bagian dada mereka bahkan terdapat huruf U untuk Ultraman Upin dan juga terdapat huruf I untuk Ultraman Ipin. Mereka berdua sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan tubuh mereka sendiri. Impian mereka berdua untuk menjadi Ultraman benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Namun ini bukan saatnya mereka merasa senang, karena mereka berdua harus bergegas untuk menyelamatkan Ultraman Storm dari monster Cartoon Cat. Mereka berdua juga harus membantu Ultraman Storm untuk mengalahkan Cartoon Cat tersebut. Setelah Upin dan Ipin berubah menjadi Ultraman, mereka berdua dengan cepat langsung berlari menuju ke lokasi pertarungan antara Ultraman Storm melawan Cartoon Cat. Sesampainya Upin dan Ipin di lokasi pertarungan tersebut, di sana Ultraman Storm terlihat sudah tidak berdaya lagi karena terus dihajar oleh monster Cartoon Cat. Ultraman Upin dan Ipin pun langsung menghentikan monster Cartoon Cat agar dia tidak sampai membunuh Ultraman Storm. Ultraman Upin dan Ipin langsung menghajar monster Cartoon Cat beberapa kali, dan kemudian Ultraman Upin melancarkan pukulan yang sangat keras ke arah dada Cartoon Cat, yang mana pukulan tersebut membuat Cartoon Cat terhempas jauh ke belakang. Dan pukulan itu ternyata dapat membuat Cartoon Cat merasa kesakitan di bagian dadanya. Cartoon Cat sangat terkejut dengan kedatangan Ultraman Upin dan Ipin karena dia tidak mengira ada Ultraman lagi yang akan datang untuk melawannya. Terlebih lagi pukulan yang dilancarkan oleh Ultraman Upin dan Ipin tadi dapat memberikan dampak yang lumayan parah untuk tubuh Cartoon Cat. Namun meskipun pukulan mereka sangatlah kuat, monster Cartoon Cat tetap tidak akan kalah begitu saja kalau hanya dengan pukulan seperti itu. Cartoon Cat kemudian bangkit lagi dan bersiap untuk melawan Ultraman Upin dan Ipin. Namun dari arah belakang ternyata sudah ada Ultraman Ipin yang langsung menangkap dan kemudian mencekik leher dari monster Cartoon Cat. Namun karena Cartoon Cat memiliki tekstur seperti karet, dia dapat dengan mudah melepaskan dirinya dari cekikan tersebut. Setelah menghajar monster Cartoon Cat, Ultraman Upin dan Ipin kemudian menyelamatkan Ultraman Storm yang sudah sekarat. Mereka kemudian membawa Ultraman Storm ke tempat yang lebih aman agar dia dapat fokus untuk memulihkan tenaganya kembali. Karena satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan Cartoon Cat adalah dengan kekuatan laser milik Ultraman Storm. Sedangkan Ultraman Upin dan Ipin hanya bisa membuat Cartoon Cat melemah saja, karena kekuatan mereka tidak bisa digunakan untuk mengalahkan monster Cartoon Cat. Ultraman Storm pun kemudian ditinggal untuk sementara waktu hingga kekuatannya bisa pulih kembali. Sedangkan Ultraman Upin dan Ipin kembali ke medan pertempuran dan bersiap untuk bertarung lagi melawan monster Cartoon Cat. Karena monster Cartoon Cat memiliki akal dan juga kecerdasan,
pun dia dapat dengan mudah mengetahui rencana dari Ultraman Upin dan Ipin, yaitu ingin mengulur waktu agar Ultraman Storm bisa mengembalikan kekuatannya seperti semula. Cartoon Cat pun bersiap untuk mengalahkan Ultraman Upin dan Ipin secepat mungkin agar dia bisa langsung menghabisi Ultraman Storm sebelum dia memulihkan tenaganya kembali. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, hanya kekuatan laser dari Ultraman Storm saja yang bisa membunuh monster Cartoon Cat. Cartoon Cat kemudian berlari dengan sangat cepat ke arah Ultraman Ipin. Gerakannya sangat gesit dan tidak bisa ditebak. Monster Cartoon Cat terlihat seperti hewan buas yang memiliki naluri untuk membunuh dan juga memakan korbannya tersebut. Untungnya Ultraman Ipin memiliki refleks yang sangat bagus sehingga dia dapat menghindari serangan dari monster Cartoon Cat. Mereka kemudian saling beradu pukulan yang membuat mereka berdua sama-sama terpental karena serangan masing-masing. Namun dari pukulan tersebut terlihat jelas bahwa kekuatan monster Cartoon Cat jauh lebih kuat daripada Ultraman Ipin. Melihat Ultraman Ipin terlempar lumayan jauh, Ultraman Upin pun langsung menghajar monster Cartoon Cat. Namun Cartoon Cat masih bisa menghindari pukulan dari Ultraman Upin, dan Cartoon Cat lalu mengambil ancang-ancang dan kemudian dia melompat ke arah Ultraman Upin. Karena gerakannya sangat cepat, serangan Cartoon Cat pun tidak bisa dihindari, sehingga mereka berdua saling beradu pukulan yang sudah dapat dipastikan bahwa pukulan Cartoon Cat jauh lebih kuat daripada pukulan Ultraman Upin. Hal tersebut membuat Ultraman Upin terhempas ke tanah dan nyaris membuat Upin tidak sadarkan diri. Dampak yang diakibatkan oleh pukulan Cartoon Cat tersebut terlihat sangat mengerikan, bahkan dapat menghancurkan permukaan tanah yang berada di sekitar area pertarungan tersebut. Setelah Ultraman Upin terjatuh ke tanah, Ultraman Ipin kemudian datang lagi untuk menghajar monster Cartoon Cat. Namun gerakan Ultraman Ipin sangat mudah untuk dibaca oleh monster Cartoon Cat tersebut, sehingga Cartoon Cat langsung menghindari serangan tersebut dan kemudian melancarkan serangan balik dengan sangat cepat. Serangan tersebut membuat Ultraman Upin tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Akhirnya Ultraman Upin dan Ipin pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh monster Cartoon Cat, dan kemudian Ultraman Ipin ditangkap oleh monster Cartoon Cat tersebut menggunakan tangannya yang sangat besar. Kemudian Ultraman Ipin dihajar dengan membabi buta oleh monster Cartoon Cat yang membuat Ultraman Ipin benar-benar sangat tidak berdaya. Bahkan untuk berdiri pun Ultraman Upin dan Ipin sudah tidak mampu lagi karena mereka secara bergantian dihajar oleh monster Cartoon Cat. Tanpa henti Cartoon Cat menghajar Ultraman Upin dan Ipin, dan setelah itu Cartoon Cat berniat untuk menghabisi Ultraman Storm karena sepertinya kekuatan Ultraman Storm sebentar lagi akan kembali pulih. Namun sebelum Cartoon Cat menghabisi Ultraman Storm, Cartoon Cat harus memastikan bahwa Ultraman Upin dan Ipin harus dilumpuhkan terlebih dahulu agar mereka tidak mengganggu monster Cartoon Cat ketika dia ingin menghabisi Ultraman Storm. Oleh karena itulah monster Cartoon Cat mengeluarkan salah satu jurus mematikannya, yaitu jurus pukulan dengan tangan raksasa miliknya. Monster Cartoon Cat lalu membesarkan kepalan tangannya menjadi tangan raksasa dan kemudian menghajar Ultraman Upin dan Ipin beberapa kali. Jurus ini sebelumnya sudah digunakan oleh monster Cartoon Cat ketika menghadapi Ultraman Storm, dan pukulan itu berhasil mengalahkan Ultraman Storm hanya dengan beberapa pukulan saja. Dan ternyata pukulan monster Cartoon Cat tersebut benar-benar memiliki dampak yang sangat mengerikan.
Bahkan Ultraman Upin dan Ipin pun sampai hampir tidak sadarkan diri akibat terkena serangan mematikan tersebut. Padahal mereka baru terkena satu pukulan dari monster Cartoon Cat. Namun meskipun mereka merasa sangat kesakitan, Ultraman Upin dan Ipin harus menahan rasa sakit tersebut karena mereka harus mengulur waktu sedikit lagi agar Ultraman Storm bisa memulihkan tenaganya kembali dan kemudian mereka bisa mengalahkan monster Cartoon Cat secara bersama-sama. Setelah cukup lama memulihkan tenaga, akhirnya Ultraman Storm bisa bertarung lagi. Saat dia sampai di lokasi pertarungan tersebut, Ultraman Storm melihat Ultraman Upin dan Ipin yang sudah tidak berdaya lagi. Mereka berdua terus dihajar secara bergantian oleh monster Cartoon Cat. Ultraman Storm yang tenaganya sudah pulih kembali langsung berlari ke arah monster Cartoon Cat dan kemudian melancarkan sebuah jurus pukulan dengan sangat keras ke arah tubuh Cartoon Cat. Monster Cartoon Cat pun sangat terkejut dan tidak sempat menghindari serangan tersebut. Awalnya Cartoon Cat mengira bahwa itu hanyalah serangan biasa yang tidak akan melukai tubuhnya. Namun ternyata serangan tersebut memiliki dampak yang begitu besar bagi tubuh Cartoon Cat. Bahkan serangan itu membuat Cartoon Cat mengalami luka dalam dan membuat Cartoon Cat sampai terlempar sangat jauh. Hal itu mengakibatkan tubuh Cartoon Cat mengalami cedera yang sangat parah. Entah apa yang terjadi kepada Ultraman Storm tersebut, namun tampaknya setelah dia pulih kembali, Ultraman Storm menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Melihat monster Cartoon Cat yang kesakitan tersebut, Ultraman Upin dan Ipin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ultraman Upin dan Ipin langsung melancarkan serangan secara bersamaan yang membuat Cartoon Cat menjadi semakin terpojok. Meskipun masih bisa melakukan perlawanan, namun dapat terlihat jelas bahwa monster Cartoon Cat sedang dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Monster Cartoon Cat sudah menghabiskan banyak sekali tenaga sejak awal pertarungan, sehingga kekuatannya pun akhirnya semakin melemah. Dalam kondisi tersebut, monster Cartoon Cat tetap tidak menyerah begitu saja. Dia tetap melakukan perlawanan kepada Ultraman Upin dan Ipin. Namun Upin dan Ipin tidak mau kalah. Ultraman Ipin kemudian menangkap tubuh monster Cartoon Cat dan kemudian mencekik lehernya. Sedangkan Ultraman Upin terus menghajar monster Cartoon Cat tersebut hingga membuat Cartoon Cat benar-benar tidak berdaya lagi. Dan inilah saatnya untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Ultraman Upin dan Ipin kemudian menahan monster Cartoon Cat ke arah Ultraman Storm. Inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk menghabisi monster Cartoon Cat, yaitu dengan melelehkan tubuhnya menggunakan serangan laser milik Ultraman Storm. Dan untuk kedua kalinya, Ultraman Storm pun menggabungkan kekuatan dari kedua tangannya, lalu mengeluarkan cahaya laser dari tangannya tersebut. Karena Cartoon Cat sudah tidak berdaya lagi dan dia juga sudah ditahan oleh Ultraman Upin dan Ipin, maka Cartoon Cat tidak dapat menghindari serangan laser dari Ultraman Storm. Sehingga laser milik Ultraman Storm tersebut akhirnya berhasil mengenai tubuh dari monster Cartoon Cat. Saat laser itu mengenai tubuh dari monster Cartoon Cat, ia langsung berteriak kesakitan dan kemudian tubuhnya langsung berlubang. Dan tidak hanya itu saja, bahkan seluruh tubuhnya langsung meleleh seperti karet yang terbakar. Karena seperti yang kita ketahui, tubuh dari monster Cartoon Cat memiliki tekstur seperti karet, sehingga tubuhnya tidak tahan terkena panas seperti terkena api ataupun laser. Monster Cartoon Cat pun akhirnya meleleh menjadi cairan dan pada akhirnya Cartoon Cat dapat dikalahkan.
Jadi pertarungan besar tersebut akhirnya dimenangkan oleh Ultraman Storm yang dibantu oleh Ultraman Upin dan Ipin. Upin dan Ipin pun sangat senang dan akhirnya mereka kembali ke wujud manusianya. Begitu juga dengan Ultraman Storm. Mereka semua benar-benar kelelahan dan akhirnya mereka terbaring di dalam hutan. Alex kemudian berpesan kepada Upin dan Ipin agar mereka berdua merahasiakan kejadian tersebut dan juga merahasiakan keberadaan Ultraman Storm. Begitu juga dengan kekuatan Ultraman Upin dan Ipin, karena kekuatan tersebut hanya dapat digunakan ketika terjadi bahaya yang besar. Contohnya seperti kemunculan kartun Cat tadi yang hampir saja membunuh Ultraman Storm.